saya sering bilang gini, nggak merokok nggak apa-apa, tapi kalau sampai antipati, misalkan ponakannya Bib Lutfi Yahya nggak merokok, tapi boleh orang merokok di dekatnya, gitu loh. Itu maksudku ya begitu, jangan anti-anti Pak ya. Kalau antinya sampai anti ya yang itu, aku cuma bilang jangan pernah dengerin musik-musik yang bagus, jangan pernah dengerin baca puisinya Hairil Anwar, puisinya sebab mereka perokok semua gitu. Gitu loh. Malah kalau tahu sekarang rokoknya kuat, jangan pernah nonton Sule. Gitu. Jangan sampai begitu. Karena Sule itu merokok. Kalau kamu anti rokok jangan nonton, karena Sule bisa lucu begitu karena merokok. Gila maripat banget. Orang kalau yang ilmunya cetek nggak paham ini loh. Tapi nggak takut mati ya. Kan di situ ditulis itu, merokok dapat mengakibatkan serangan jantung. Kalau saya nggak takut mati mah. Karena? Ya kalau mati kita nyalain lagi. Kalau kena serangan jantung kita serang balik. Karena kan di situ ada gangguan janin, Bang. Terus? Ya kita laki-laki. Terus? Aman ya. Perempuan yang nggak aman justru. Itu tapi ini jangan diturunin cuma guyon ya Kak. Guyon. Tapi agak serius sedikit. Agak serius sedikit. Ya jangan terlalu serius lah. Jangan terlalu serius. Tapi rambut nih, Mbak. Rambut. Rokok tadi. Tapi aku masih kagum pada orang nelayan. Aku seperokok berat gini. Kalau angin keras, aku nggak mau bisa ngerokok. Nggak bisa ngerokok. Bukan nggak bisa, juga nggak mau. Karena nggak enak, iya kan? Iya benar. Begitu fuas, iya kan? Di gunung atau dan celaka juga, Mbak. Bisa celaka. Ini kalau kena angin, ini abu rokok kena mata. Udah repot. Itu namanya kalau di Jawa latu. Iya, latu. Latunya. Berarti salut sama nelayan. Makanya wawannya Kelanting, kalau pernah dengar Kelanting dulu, tahu. sangat marah-marah pada orang yang naik sepeda motor dan ngerokok. Karena latunya bisa kena orang yang belakangnya. Betul. Iya. Kan banyak itu. Sudah nikung nih. Nikung nih. Sambil ngerokok. Wah, gitu. Gimana coba? Nah itu yang bahaya sebetulnya. Makanya ada area tempat rokok khusus ya, Bang. Ya, kayak ini kan smoking area. Di dalam udah nggak boleh. Berarti aturan itu penting menurut Mbak. Atur ya. Maksudku gini, kalau kamu masih hidup dari cukai rokok, ya hargai juga orang yang merokok. Oke. Cuma namanya Tuhan kan sudah. Berat. Kalau setiap kita ditekan, di situ kita dapat barokah. Kamu sudah tahu sendiri di bandara itu. Kadang-kadang dengkul sama dengkul nempel. Iya kan? Kan kalau sudah nempel gini kan kita ngobrol. Nggak mungkin nggak ngobrol. Bapak dari mana? Mau kemana? Aku banyak kenalan di smoking area. Ganti ya. Iya. Yang merokok, yang no smoking jauhan kan? Jauhan. Main HP sendiri, baca koran. Kita bisa banyak teman ya, silaturahmi ya. Dari mana, Pak? Iya, saya rektor di ini. Oh iya, begitu karena nanti dapat proyek dari manfaat dari rokok ya. dengkul kan mau dengkul. Iya. Gimana? Nggak kepikiran loh Mas sama orang. Iya, yang kedua kan pasti rokok nggak boleh dilihatin kan, makanya kacanya kan dikasih ginian kan, kan? Terus sampai bawah, jadi kita cuma bisa ngelihat kakinya orang kan, iya kan bener kan? Iya. Ternyata kan, Ada filosofinya. pramugari kalau lewat dan kelihatan kakinya aja jauh lebih indah daripada gitu loh. Kita sehat gitu. Tok kan bunyi tok Sambil sangat rokok sama teman-teman itu. Cuma kelihatan sepedes, kita nggak ngeliat wajahnya. Ternyata justru lebih indah. Oke. Berarti keindahan itu yang lebih sedikit berarti, Pak. Iya, karena merokok itu tadi. Merokok kan ditutupin gini gitu loh. Kita nggak tahu orangnya kayak apa gitu loh. Berarti dari merokok kita dapat sesuatu yang indah. Dapat betisnya pramugari. Dapat job. Dapat Buat job.